Oke, yuk kita mulai ya. IG Live malam hari ini. Udah 1000 aja yang nonton nih. Langsung aja, IG Live malam hari ini akan ngebahas tentang suku bunga ditahan, banking second liner jadi andalan atau banking big caps. Oke deh, kita lihat ya. Ini IHSG-nya ketahan resisten 7375 sampai 7392. Ini resisten yang sangat kuat sekali. Potensinya ada dua, membentuk pattern double tops atau membentuk pattern cup with handle. Kalau cup with handle dia retrace cuman dikit aja sampai 7260-an di sini. Waduh, kok begini ya? Gerak-gerak gini. Loh, kenapa nih kena lighting kayaknya? Iya, kena lampu. Wait. Aku cari posisi dulu yang enak biar dia nggak gerak-gerak gini. Kelihatan nggak sih? Bentar ya, aku geser lampunya dulu ya. Kalau nggak dia bergelombang. Whatever deh. Kelihatan kan ya? I have no idea. Kayak gini terus. Sorry. Ya, by the way, IHSG aku ulang lagi, dia berpotensi untuk membentuk pattern cup with handle atau pattern double tops. Kalau cup with handle tanda naik, double tops tanda turun, lebih besar kemungkinan cup with handle-nya, jadi lebih besar kemungkinan habis retrace dia lanjut naik kembali. Oh ya, aku lupa, aku mau kasih disclaimer dulu buat kalian semua, terutama teman-teman yang masih pemula, yang baru ikut aku. Ada nggak di sini yang dalam kurang dari 1 bulan atau kurang dari 2 bulan? Boleh deh tulis di sini, saya baru. Jadi saya tahu siapa yang masih baru di sini. Aku mau kasih disclaimer dulu, apa yang aku bahas di IG Live ini, tolong kalian yang masih pemula jangan beli, jangan jual, jangan beli. Kalian penting sekali belajar dulu di kelas MV Start untuk pemula. Tapi yang baru ada terdekat nanti hari Sabtu tuh kelas Super Trader, aku pin informasinya di sini, jadi belajar dulu. Sebenarnya pemula tuh di MV Start, bukan di Super Trader, tapi Sabtu ini adanya itu, ya udah belajar itu dulu gitu. Jangan beli ya, karena apa yang aku bahas di IG Live ini untuk intermediate advance, dan bahasa-bahasa yang aku gunakan mereka udah ngerti semuanya. Oke ya, ada yang udah ikut sampai berapa tahun, ada yang udah member M-Trade. Oke, sekarang kita mau review market hari ini tuh. Transaksinya di pasar reguler 10,1 triliun, lagi-lagi didominasi oleh big banks, ada BMRI, BBRI. BBRI-nya masih naik, tapi naiknya ini udah ngos-ngosan banget sebenarnya. 1 triliun rupiah ya. Terus kemudian BMRI ini 933 miliar, terus BBCA 750 miliar. By the way, selamat ulang tahun BCA, banyak banget promonya aku lihat di Instagramnya. Langsung aja dimanfaatkan promonya, gengs. Terus di pasar reguler asing tuh banyak banget jual saham, dan net sell atau jual bersihnya tuh ya ternyata saham-saham itu tadi. BCA 164 miliar, BMRI net sell 91,9 miliaran, terus kemudian AMMN 33 miliaran, SMGR dijual net sell 40 miliaran, dan DLKM 28,3 miliar. Nah, kenapa mereka jualan saham-saham ini? Aku ngelihatnya sih ada sebagian yang trading aja, profit taking jangka pendek gitu. Oke, terus hari ini ada pengumuman yang bagus banget, yaitu suku bunga Indonesia. Bank Indonesia kembali menahan suku bunga di level 6%, dan ini bagus banget buat pasar saham. Tujuannya untuk mendorong stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas rupiah gitu. Jadi ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Dengan ditahannya suku bunga saat ini bisa memberikan angin segar bagi saham sektor perbankan, properti, dan juga saham-saham yang emiten yang sensitif dengan suku bunga. Sebenarnya teknologi juga, tapi teknologi sekarang lagi kurang oke saham-sahamnya. Dan aku mau review saham-saham dari sektor perbankan selain dari perbankan besar. Apa yang aku bilang tadi menarik ya, tapi aku tunggu teman-teman netizen, follower-follower pada berkumpul dulu sambil aku bahas beberapa hal makro supaya nanti nggak mengulang hal-hal yang menarik.
Kita lagi nungguin jam 2 pagi nanti ada FOMC Minutes. FOMC Minutes ini adalah ringkasan resmi dari pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC itu tadi yang diadakan setiap 6 minggu sekali. Kita lagi menunggu kebijakan moneter dan fiskal, salah satunya adalah suku bunga yang diprediksi suku bunganya tuh masih tetap saat ini. Oke. Aku mau coba bahas saham perbankan selain 4 big banks. Yang pertama aku bahas BNGA. Ya, jadi aku remove dulu ini. Ya, ini BNGA ya. BNGA-nya di M-Trade kita coba cek untuk Bank Niaga. Udah ada di review buy beberapa waktu kemarin dan udah jual profit taking 11% untuk jangka pendek, tapi jangka menengahnya di hold. Kenapa jangka menengah di hold? Selengkapnya tuh sebenarnya kalian pelajari di seminar Basic Super Trader hari Sabtu nanti, itu ilmunya diajarin ya. Jadi perhatikan di sini, ini tuh dia tuh sideways lama banget sebenarnya. Waktu masuk itu kemarin juga kita nyolong-nyolong start karena belum breakout. Breakoutnya BNGA tuh di sini nih, di 1800. Nah, nanti diajarin di webinar Sabtu ya. Informasi webinarnya aku pin. Ini lagi nyolong start waktu itu kita review by 30 Januari. Dan BNGA ini termasuk salah satu yang fruitful di portfolio investing aku dan portfolio trading. Saat ini untuk portfolio trading aku lagi menanti untuk masuk lagi, di mana M-Trade udah masuk tadi hari ini. Aku agak-agak telat untuk masuk lagi untuk portfolio trading, tapi aku sih nggak terburu-buru, nggak apa-apa. Kenapa? Karena aku punya mindset, aku punya satu belief, market itu buka tiap hari. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa dapat saham tersebut buat trading, kesempatan untuk trading tuh ada terus. Beda dengan kesempatan investasi jangka panjang. Kesempatan investasi jangka panjang dapat saham valuasinya murah itu jarang. Kenapa? Karena ya kalau perusahaan itu fundamentalnya bagus, investor besar, investor asing cenderung mereka mau masuk di perusahaan itu dan naik terus, seperti contohnya 4 big banks itu tadi. Oke? Nah, kita coba mau review secara fundamentalnya gimana. Untuk BNGA, Bank Niaga sendiri pendapatannya dia itu 22,31 triliun. Secara tahunan tuh naik 16,7% dan secara kuartalan turun 2,1%. Laba bersihnya 6,47 triliun, naik 28,4% secara tahunan dan turun 5,8% secara kuartalan. Saya melihat kinerja BNGA ini positif karena pendapatan bunga meningkat 16,7% secara tahunan dan tahun 2024 masih akan bagus. Nah, saat ini beban operasi lainnya juga berhasil turun dipangkas 27,29% secara tahunan. Dari 6,91 triliun jadi 5,02 triliun, jadi mereka ada efisiensi dan itu sangat bagus sekali untuk bisnis mereka. Secara kuartalan gimana BNGA ini? Dari secara kuartalannya, sisi kuartalan, pendapatan bunga BNGA ini agak-agak turun sebenarnya dalam siklus jangka pendeknya dia. Itu turun 2,06%. Jadi 5,59 triliun aja. Dan kemudian beban bunganya itu justru membengkak sedikit secara kuartalan. Tapi 2,97%. Tapi kita melihat secara tahunannya tuh justru masih sangat bagus sekali. Jadi masih oke. Nah, kenaikan pendapatan BNGA ini menumbuhkan optimisme investor dan dividen yang dibagikan potensi akan lebih besar. Demikian pula dengan saham-saham perbankan Himbara dan juga BCA. Bulan Maret nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu mereka akan ada rapat umum pemegang saham dan mulai pengumuman dividen gitu. Jadi kalau mau ngumpulin sih sebenarnya bukan pas dekat dividennya, pas sahamnya belum naik ya. Jadi kalau saham-saham yang perbankan second liner yang belum banyak naik tuh ada BBTN. BNGA udah naik lumayan signifikan. Nah, di M-Trade sendiri ini ada NISP yang dalam trading jangka pendek udah profit taking juga. Jangka menengah kita juga masih nge-hold. Aku personally nggak ada, kenapa? Ya nggak harus semua saham dibeli gitu, karena udah kebanyakan di portfolio aku juga gitu. Oke, terus BNGA kabarnya juga akan ada buyback yang jika disepakati maka akan memberikan impact yang positif terhadap harga sahamnya. Aku disclaimer sekali lagi teman-teman pemula, pakai
informasi-informasi ini untuk belajar dulu ya, karena saat ini harga BNGA tuh udah tinggi. Kalau dalam jangka pendek ini resikonya cukup tinggi buat trader pemula akan fluktuasinya. Jadi be very careful di sini, jangan hajar-hajar, santai aja Jack gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu ketinggalan peluang market buka tiap hari kok. Aku punya BNGA buat long term investing, yang buat trading udah kejual dan sekarang belum beli lagi. Mtrade malah tadi udah review buy, aku belum sempat beli karena tadi aku sibuk jalan ya, jadi jalan-jalan aku lihat saham, tapi mau pencet beli pas lagi jalan ya, daripada trading error aku wait and see aja. Latif 101, Miss BRIS katanya mau dilepas nih sama BBNI sama BBRI. Berita itu sih udah dari tahun 2023 ya. Tapi sekali lagi kita melihat fundamental perusahaannya BRIS ini sangat kuat sekali di syariah ya. Jadi dia pesaingnya kalau di bursa itu nggak begitu banyak. Jadi Bank Syariah Indonesia itu kan himbara-himbara syariahnya bersatu di situ sebenarnya. Jadi lumayan kuat gitu. Secara teknikal juga untuk BRI Syariah atau BRIS ini udah lumayan ketinggian, dan untuk teman-teman yang pemula be very careful, ini udah dekat banget sama resistennya. Kalau kalian punya modal bawah, investor boleh ngehold dan tetap ngehold, gak apa-apa. Modal bawah itu berapa sih? Modal bawah itu di bawah 2000. Kalau modalmu di bawah 2.200 itu bukan modal bawah, itu modal trading. Di bawah 2000, di bawah 1800, 1800, ini kamu boleh ngehold di bawah 1800. Modal murah. Tapi kalau modalmu 2200 sampai level 2000-an di sini, ini modal trading di mana kamu udah harus siap-siap profit taking dalam jangka pendek. Mtrade ada nggak BRIS? Disclaimer ya. Kita BRIS udah profit taking dalam jangka menengah dan jangka pendeknya pada 16 Januari kemarin, cuan 7-8%-an, karena kita melihat secara monthly chart itu udah naiknya kayak gini. Jadi kecepatan trennya udah hampir vertikal, udah hampir 90 derajat, dan ini udah rawan banget ada koreksi jangka pendek. Kenapa aku bilang modal sampai 2000-an ini boleh profit taking dulu? Karena dia kalau ada retracement, perhatikan candle yang sebelumnya di sini, tinggi candlenya. Jadi kalau aku proyeksiin ke sini aja, ini kan pernah ya kejadian sebelumnya dia tuh naik lumayan signifikan. Yuk kita lihat aja dia tuh jatuhnya berapa persen di sini. 22% dalam sebulan, 22 sampai 24% ya. Kita coba tarik, kita taruh di sini. Nah ini kalau jatuh di sini ini sampai sekitaran level 1700-an. Dekat-dekat sama angka yang saya bilang tadi, kalau modalmu 1800 ke bawah itu masih boleh hold. Di atas itu sampai level 2000 ya, kalau mau hold sebagian aja. Di atas 2000 kamu mesti mulai profit taking, karena secara monthly chart kalau ada koreksi lumayan juga bisa turun sampai level 2000, bukan di bulan Februari, kemungkinan terjadi di bulan Maret. Chartnya udah tinggi banget begini. Oke, saat ini trennya masih naik, tapi kita mengantisipasi pembalikan tren turun. Nah, kalau buat pemula, kata-kata saya yang tadi itu akan langsung diartikan besok BRIS bakalan turun. Tapi kalau Effendi Liu Chunwen dan teman-teman di sini, Michael Asia, ada Pak Budi Kai-ing, atau siapa nih, Renaldo nih yang anti sama poultry, ada Kwang Chen. Teman-teman ini yang aku udah tahu, dia udah ngikutin bertahun-tahun, mereka ngerti apa yang aku ngomong gitu. Jadi ini sebenarnya adalah peringatan untuk waspada, lu jangan ngejar gitu loh. Oke? Sebentar ya. Oke. Oke. Mari kita lihat untuk saham NISP. NISP gimana kabarnya? Renaldo, aku hafal banget sama kamu. Aduh, ini didoain sama Renaldo. Poultry nggak naik-naik, udah patternnya ada akumulasi dikit-dikit, nggak naik-naik beneran loh. Jadi mesti dilepaskan nih Renaldo, mesti ketemu Coach Rejo. Lepaskan beban emosinya sama saham poultry. NISP, kita review NISP. NISP jangka pendek ini ada profit taking 5-6%, sementara di Mtrade jangka menengahnya masih ngehold. Dan aku jarang ngebahas NISP karena aku nggak punya sih, hehehe. Jadi kalau di Mtrade mungkin lebih lengkap kali ya. Jadi tidak tergantung portfolio pribadi aku.
Nah, NISP ini saat ini dalam jangka pendek tuh trennya naik, dan dalam jangka pendek mungkin masih bisa lanjut menguat sampai level 1400. Aku akan cari resisten yang lebih kuat di sini. Ya, ini ada satu resisten yang sangat kuat sekali sebenarnya, didapat dari tahun 2016. Nah, 2016 di sini ada high di level 1375. Ya, ini di level 1375 ya, ada high di sini ya. Nah, jadi NISP ini udah mulai rawan banget profit taking sebenarnya, sama halnya dengan saham-saham perbankan lainnya. Oke, aku kasih clue buat NISP, bisa dibilang aman ngehold itu, ngehold untuk jangka panjang. Itu siapa yang punya modal dari harga di bawah 1100. Di bawah 1100 tuh investor bisa ngehold lamaan. Tapi di atas 1100 sampai 1200 kamu harus siap-siap profit taking separuh. Di atas 1200 kalau kamu punya modal di atas 1200 mulai profit taking jangka pendek. Seperti halnya di sini. Ini yang jangka menengah kita masih ngehold, tapi jangka pendek kita udah jualan. Udah review sell, kita tidak mengelola dana. Nah, NISP secara fundamental gimana kabarnya? Secara fundamental dia cakep juga, dia ada pertumbuhan laba bersih 23% secara tahunan. Jadi 4,09 triliun, size-nya di bawah BNGA atau Bank Niaga. Ya, jadi perolehan labanya didorong karena pendapatan bunga bersihnya NISP ini naik 13%. Secara tahunan jadi 9,91 triliun. Pencapaian ini bikin margin bunga bersihnya atau NIM-nya NISP ini naik dari 4% jadi 4,4% di 2023. Terus kinerja positif NISP lainnya juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih ekspansif, yakni naik 12% secara tahunan, dan angka penyaluran kredit mencapai 154 triliun. Nah, melesatnya nilai kredit ini tuh juga didukung oleh kualitas kredit yang membaik, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau NPL-nya dia tuh turun dari 2,4% jadi 1,6%. Ya, jadi 2022 dan 2023 angkanya 2023 lebih baik. Nah, sebenarnya ini ada yang nanya BBTN. BBTN aku nggak iniin fundamentalnya, aku ada fundamentalnya BBNI sama BRIS di sini. Tim aku ada collect di sini ya. Intinya ya, aku cuma mau sampein bahwa sektor perbankan tuh masih akan bagus di 2024. Tapi kalian masih highlight dalam jangka pendek nih udah naiknya ketinggian banget. Jadi kenapa aku tadi kayak ya pagi aku tahu BNGA tuh menarik, tapi aku sendiri kelewatan dia untuk buyback buat jangka pendek, ya udah biarin lah gitu loh. Bukan satu hal yang utama yang harus aku kejar. Karena dalam jangka pendek tuh udah mulai rawan profit taking sebenarnya untuk semua saham perbankan. Hari ini khusus BNGA ada breakout, just trading pendek aja. Kecepatan ya ngomongnya ya. Buat pemula kecepatan gak sih? Kayaknya kecepatan deh. Oke, buat pemula, kalian kalau mau mulai belajar saham tuh belajar di Investstart. DM aku gimana caranya ikut Investstart. Terdekat Sabtu ini ada seminar, webinar gratis. Caranya ada di pin di sini, supertrader.id/basic dengan kode promo basic 24 biar bisa dapat gratis. Halo. Oke, aku lanjutkan sekarang bahas fundamentalnya BRIS. Aku udah bahas di channel. Aku nggak bahas lagi BBNI dan BRIS, itu ada di channel aku, Instagram channel. Jadi di profile aku ada Instagram channel atau di story, join aja di situ ya. Oke, aku mau move ke Unilever. Gimana kabarnya Unilever? Nih ada Yohanes @sioda, dia nanya Unilever. Aku langsung aja ya, technicalnya kabarnya gimana? Ini downtrend separah-parahnya sih. Ini bakalan masih bisa turun Unilevernya. Oke. Keren ya jatuhnya ya. Ini ceritanya sudah jatuh, tertimpa tangga. Ini kan udah jatuh. Ini ketimpa tangga. Maksudnya apa? Breakdown dari 3340.
Nah, ini tuh sebenarnya ada support yang kuat banget di Unilever. Aku bersihin coba drawingnya. Supportnya kuat banget di 2700. Sekarang ini 2700-an, ini tuh pas kena terendahnya 2011. Bayangin terendahnya 2011. Apakah ini akhir dari masa kejayaan saham Unilever ya, bukan perusahaan. Akhir dari kejayaan saham Unilever. Nah, sampai di sini kita melihat, sebelum saya jawab ya, saya melihat secara teknikal ini support yang sangat kuat sekali di level 2700 pun masih akan bisa ketembus. Waduh, support yang lebih rendah lagi di mana dong? Secara monthly itu jarang banget saham breakdown dari MA200 tuh jarang banget. Oke, kita akan lihat cari support yang berikutnya yang bisa menahan lumayan kuat di level 2350. Jadi ada kemungkinan Unilever ini bakalan bisa sampai ke 2350. 2350 ini support yang didapat dari Januari 2010. Dari 14 tahun yang lalu. Oke, sekarang kesimpulannya gimana soal Unilever? Sebelum masuk ke kesimpulan, aku akan kasih tahu dulu sebenarnya apa yang jadi sentimen negatif buat Unilever. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat diinterview sama Dr. Richard Lee. Aku mengomentari saham-saham di Amerika, bukan saham Unilever. Ketika mereka diboykot itu, harga sahamnya tuh masih naik. Saya waktu itu mengatakan bahwa bisa turun harga sahamnya jika laporan keuangan, penjualan, dan labanya itu keluar. Bisa jatuh. Nah, ternyata benar terjadi seperti itu. Dan Unilever ini penyebabnya salah satunya adalah dia tertekan boykot. Unilever mengalami penurunan laba bersih sekitaran 10% secara tahunan pada full year 2023 karena boykot terkait situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak signifikan terhadap image merek Unilever. Pada full year 2023, penjualan domestik Unilever ini turun 5,2% secara tahunan. Dan penurunan ekspor signifikan banget 30,8%. Ini menjadi pendorong utama penurunan penjualan 6,3% secara tahunan secara keseluruhan. Tapi Unilever ini, ya masih ada tapinya nih ya, mengalami margin keuntungan bruto yang lebih kuat dari tahun 2023, di full year 2023. Kenapa? Karena ada stabilitas harga komoditas dan juga inisiatif seperti otomatisasi pabrik. Meskipun demikian, persaingan ketat dari berbagai pesaing di segmen produk yang sama ini bisa berpotensi mengikis pertumbuhan penjualan Unilever ke depan. Ada pros and cons-nya, tantangannya masih lumayan banyak, dan juga daya beli masyarakat yang masih lemah. Nah, jadi kesimpulannya apa buat Unilever? Jangka pendek dia masih bisa turun, jangka menengah panjang, kalau mau long term investing, aku rasa sih mau nitip sendal dikit-dikit, kalau siap duitnya diem bertahun-tahun, ini lucu juga nih, valuasinya sangat murah sekali. Aku akan bahas selengkapnya di Gathering Invest. Saya usahakan hari Jumat, kalau nggak hari Senin nanti, karena aku lagi masih travel, Jumat means besok, kalau nggak hari Senin nanti, ada Gathering Invest. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, wait and see dulu, yang mau trading ya, yang buat investing bisa mulai dilirik. Oke, terus Sido muncul menarik, udah dibahas di M-Trade. Era juga menarik, udah dibahas di M-Trade dan di IG Live kemarin, morning briefing M-Trade udah bahas itu. Aku mau bahas ASII deh. Jadi era cukup menarik ya, itu udah dibahas di morning briefing M-Trade ya. Aku nggak bahas lagi. ASII sementara ini sebenarnya ada pattern akumulasi dikit, tapi jangan terburu-buru dulu ya. Wait and see dulu. Ini ada komen yang bagus. Anita Herawe,
Batubara dan oil bakal naik lagi nggak Miss? Karena perang di Timur Tengah makin membara, pastinya bakalan naik. Karena sektor komoditi kan cyclical kan, itu diupdate real time nanti. Kita lagi nungguin metals, ada pantulan di metals dan juga di batubara. Terus GJTL naik sebentar. GJTL tadi ada juga di review buy sama M-Trade. Iya deh, aku bahas deh GJTL ya. Resiko untuk fluktuasinya lumayan. Dia bentuk inverse head and shoulders dalam jangka pendek, berpotensi menguji resisten 1195 sampai 1280. Be very careful. Di sini banyak banget yang baru join Instagram aku, banyak banget yang baru follow. Jangan langsung hajar beli semuanya, jangan langsung asal hajar beli. Ini aku review buat yang udah intermediate advance ya. Jadi ini ada potensi upside sampai 12 sampai 1280-an. Oke, terus nikel gimana terkait hilirisasi? Gak usah mikirin hilirisasi, masih panjang banget. Nikel itu pakai chart aja. Aku bahas saham harum yang ada batu bara dan juga ada nikelnya juga. Dia berpotensi membentuk pattern inverse head and shoulders sampai level 1220 dan berpotensi naik sampai level 1400 kalau 1220-nya breakout. Tadi mau ngebahas BBTN kelupaan karena judul hari ini perbankan selain for big banks, BBTN. Nah, aku kapan hari ada cerita, aku tuker saham investingku dari S Hardware ke BBTN. Kebetulan langsung naik deh gitu ya. Jadi, ya anyway. Mungkin saya lagi beruntung. Ya, BBTN, aku bersihin aja ini ya, gambarnya banyak banget. Oke. BBTN ini dalam jangka pendek patternnya menarik, dia lagi ngebentuk higher low 1, 2, low-nya lebih tinggi terus dan terakhir dia breakout di sini 1385an ini breakoutnya cukup bagus. Dia bakalan gimana? Ada koreksi normal turun sampai 1400-an, bisa naik lagi, naik sampai level berapa? Dalam rentang waktu kurang dari sebulan, kemungkinan akan menguji 1560. Disclaimer semuanya, saya kencengin disclaimernya karena banyak pemula di sini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kayaknya di live aku sampai di sini aja. Tolong kamu tonton ke YouTube aku. YouTube aku tuh ada ulasan ASII yang masih sangat relevan sekali dengan hari ini, dan ada ulasan banyak hal lain yang sangat berguna gitu ya. Terus hari Sabtu nanti ada Super Trader Basic. Langsung ke supertrader.id/basic dengan kode promo basic 24 biar kamu bisa dapat gratis, terutama buat kalian yang pemula. Jangan langsung beli sahamnya, tapi belajar dulu. Beli saham itu gampang kok, tinggal buka akun di Sekuritas, tinggal pencet buy. Mau jualan juga tinggal pencet sell. Tapi bagaimana bisa untung secara sustainable sampai jangka panjang? Caranya belajar baik-baik ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit.